Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Maulana dengan NIM 211300004, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Yana Malang, semester 5. Di sini saya akan presentasikan sebuah materi dengan judul Transformasi dan Penguatan Inklusi Digital terhadap Perkembangan UMKM. Yang pertama yaitu definisi UMKM. UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omset dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro, merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang ketiga yaitu usaha menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil. Berikutnya yaitu karakteristik dan ciri-ciri UMKM. UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik terdapat dalam UMKM itu sendiri. Ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Yang pertama yaitu usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya. Yang kedua, pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki wirausaha yang memadai. Yang ketiga, tidak atau belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak. Yang keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Dan yang terakhir, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang, anggota dari suatu operasi tertentu biasanya berskala mikro. Berikutnya yaitu ciri-ciri usaha kecil, diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usahanya. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan atau pendamping. Dan terakhir, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5-19 orang. Berikutnya untuk usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, telah melakukan pengaturan dan pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuan. Sudah ada program jadwal dan pemeliharaan kesehatan. Berikutnya sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin keagungan HO, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Berikutnya sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank. Yang terakhir, kualitas SDM meningkat dan penggunaan sarjana sebagai manajer. Berikutnya yaitu inklusi digital. Definisi dari inklusi sendiri yaitu berasal dari kata inclusion, di mana arti inklusi dari kata tersebut adalah mengajak masuk, termasuk ataupun mengikut sertakan. Arti lainnya dari inklusi adalah ketercakupan.
dan digitalisasi atau proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Jadi, inklusi digital dalam UMKM yaitu masuknya teknologi modern seperti aplikasi, sebuah program elektronik yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat pemasaran, memperindah suatu produk UMKM agar bisa berkembang lebih baik lagi. Berikutnya itu manfaat teknologi digital. Perkembangan zaman ke era digital membawa manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi dan memperoleh informasi secara cepat, berkualitas, dan efisien. Adapun manfaat teknologi digitalisasi disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu cakupan pemasaran. Manfaat dari teknologi digitalisasi sektor perdagangan dinilai sangatlah penting untuk meminimalkan biaya operasional dan untuk menjangkau konsumen lebih banyak. Dengan memanfaatkan platform yang telah tersedia seperti toko online atau e-commerce, para pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lebih banyak dari berbagai wilayah dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Penggunaan media sosial bermanfaat bagi para pelaku usaha sebagai media untuk memasarkan atau mengiklankan produk agar diketahui banyak orang. Yang kedua yaitu penyebaran informasi, yaitu menciptakan masyarakat informasi. Artinya dengan adanya informasi digital, masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan sehingga masyarakat semakin tumbuh. Yang ketiga, distribusi. Manfaat digitalisasi untuk distribusi yaitu membantu para pelaku usaha menjual produk lebih cepat, perluasan jangkauan lokasi penjualan, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dan berikutnya yaitu pencatatan bagi akuntansi. Manfaat digitalisasi untuk bidang akuntansi yaitu mempermudah dalam proses pencatatan dan pembuatan laporan, serta lebih meningkatkan keamanan data. Berikutnya faktor-faktor penghambat digitalisasi UMKM. Saat ini UMKM penting untuk memiliki pemahaman tentang kapabilitas teknologi seperti memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi, paham dalam menerapkan teknologi informasi dalam suatu bisnis, mengetahui manfaat penggunaan teknologi dalam bisnis, serta mengetahui pentingnya memiliki kepemimpinan yang mampu menghadapi perubahan. Transformasi digital merupakan suatu usaha dalam mengembangkan bisnis dengan cara menerapkan permodalan bisnis baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta penyederhanaan operasi perusahaan melalui teknologi seperti media sosial, website, dan teknologi lainnya. Untuk faktor-faktor penghambat digitalisasi UMKM sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan sumber daya manusia atau human intellectual capital. Sebagian besar UMKM belum mempunyai kesiapan sumber daya untuk menggunakan teknologi informasi, dengan mayoritas tingkat pendidikan masyarakat yang masih didominasi oleh 3 golongan, yaitu lulus SD, tidak lulus SD, dan tidak bersekolah. Literasi digital UMKM merupakan hal mendasar yang harus segera diatasi. Tanpa kesiapan dalam sumber daya manusia dalam digitalisasi, UMKM akan tetap mengalami kesulitan dalam permodalan maupun dalam pemasaran, padahal peluang makin tinggi di era pandemi, terutama dalam hal kebiasaan menggunakan transaksi digital. Yang kedua yaitu permasalahan infrastruktur dan sistem informasi atau struktural capital. UMKM belum semua memiliki infrastruktur yang diperlukan dalam rangka digitalisasi karena keterbatasan modal. Mengingat sebaran infrastruktur digital seperti akses internet yang belum merata di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa, dan harga gawai pintar yang masih dirasa terlalu mahal untuk masyarakat menengah ke bawah. Berikutnya itu permasalahan jejaring atau relational capital. UMKM yang mampu memanfaatkan jejaring masih sangat sedikit. Mereka bahkan belum menyadari bahwa jejaring sangat penting, baik itu jejaring dengan sesama pengusaha, asosiasi profesi, pemerintah maupun perbankan. Dan yang terakhir itu permasalahan sosial dan perilaku atau sosial kapital. Pelaku UMKM memang sudah memiliki fasilitas internet, tetapi masih relatif jarang memanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk kemajuan perusahaan. Sebagian besar pengguna internet masih untuk media hiburan. Dalam hal ini, belum banyak UMKM yang dapat menangkap peluang digital. Berikutnya ada strategi UMKM dalam era digitalisasi. UMKM juga menyadari pentingnya digitalisasi dalam menghadapi era disruptif
dan mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Meskipun ada berbagai strategi digitalisasi yang dapat diterapkan, tiap UMKM perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bisnis mereka. Penelitian mengenai digitalisasi yang berkembang sering dengan menekankan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dalam bisnis. Para pelaku UMKM harus mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat menghindari kegagalan yang dapat berdampak negatif pada bisnis mereka. Berbagai strategi digitalisasi yang dapat dilakukan oleh UMKM termasuk menjaga bisnis mereka selalu diperbarui dengan teknologi, mengoptimalkan konten melalui praktik SEO terbaik, memanfaatkan platform media sosial yang efektif secara biaya untuk membangun merek dan mempromosikan produk, menggunakan alat analisis seperti Google Analytics, menerapkan teknologi keuangan dan finansial teknologi dan digitalisasi sumber daya manusia, serta memastikan adanya infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, penting juga mengadopsi literasi digital, melatih dan memberikan pendidikan tentang e-commerce, memperluas jaringan internet, meningkatkan kesadaran akan isu-isu media sosial, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang mendukung praktik ramah lingkungan atau green practices. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, memanfaatkan dukungan pemerintah dan insentif yang tersedia, serta belajar secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian terus-menerus juga merupakan faktor penting dalam strategi digitalisasi UMKM. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.